Selamat datang di podcast Guru Inspiratif. Hari ini kita akan membahas banyak hal menarik seputar pendidikan. Aplaus! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat guru dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali di podcast Guru Inspiratif bersama saya Dian Hadiani. Dan terkait dengan masalah ADHD, mungkin sahabat guru sering melihat di kelas banyak anak yang susah fokus, kemudian nggak bisa diam, atau mungkin juga gampang banget terdistraksi. Dan lalu dibilang nakal atau nggak bisa diatur. Padahal bisa jadi itu bukan soal perilaku, tapi tentang ADHD. Sebuah kondisi yang mempengaruhi cara otak bekerja dalam mengatur perhatian, impuls, dan juga aktivitas. Nah, di episode kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita seorang professional coach yang menghadirkan atau menciptakan sebuah pendekatan baru, pendekatan percakapan berbasis coaching. Sumber kita hari ini adalah Mbak Karina Maurina yang menciptakan modul bagi anak-anak ADHD. Yuk kita kenalan lebih jauh lagi tentang modul tersebut. Hai Mbak Karina, halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya, nah tadi kan saya sudah membuka tentang masalah ini nih Mbak Karin, tentang ADHD ya. Yes. Kebetulan yang saya tahu Mbak Karina menyusun atau menciptakan modul percakapan berbasis coaching untuk anak-anak ADHD. Itu berarti untuk panduan guru bukan ya? Nah, boleh nggak nih diceritakan kenapa sih sampai harus menghadirkan modul ini gitu? Oke. Nah, kemudian ini sudah di awal saya melakukan analisis bagi teman-teman guru ya. Nah, tentang mendampingi anak-anak ADHD di kelas. Nah, di situ kan banyak isu-isu yang muncul. Yang paling sering isu muncul adalah terkait regulasi emosi anak ADHD. Nah, guru-guru ini bingung kalau misalnya ketemu sama teman-teman ADHD yang sedang dalam kondisi emosional. Nah, jadi kadang mereka tuh belum menemukan sebuah strategi atau langkah tertentu dalam menghadapi hal tersebut, Bu. Jadinya ini mendasari saya melahirkan sebuah modul percakapan yang berbasis coaching, yaitu modul Bravo kayak gitu. Oke. Nah, boleh tanya hal yang lain nggak? Kenapa sih harus dengan pendekatan coaching? Nah, jadi kalau coaching ini kan konsepnya setara ya Bu ya. Jadi sama seperti semua manusia ya, saya pikir kalau misalnya anak lagi marah atau emosionalnya sedang muncul, mungkin lagi pusing nggak mulai dikasih tahu, dijejelin kayak gitu. Tapi kalau misalnya konsepnya coaching, itu kan diajak komunikasi dua arah. Which is pendapat si anak tuh juga penting ya Bu. Jadi mereka juga ngerasa dihargai, akhirnya self esteemnya juga tumbuh gitu ya. Oke, nah kalau isi modul itu sendiri di dalamnya ada apa saja sih Mbak Karin yang dibahas? Oke, kan Bravo ini kan sebuah akronim nih Bu Dian. Jadi B-nya itu adalah building trust, R-nya itu reveal the goal, terus A-nya itu aware current situation, V-nya itu validate the next step, dan yang terakhir, ini sebenarnya jadi kuncinya Bravo sih, itu onward. Nah, jadi itu semuanya adalah singkatan yang merupakan step-step yang bisa guru pakai ketika menghadapi anak ADHD dalam kondisi emosional, Bu Dian. Kayak gitu. Oke, jadi tadi ada 5 ya? Iya. 5 step ya. 5 step untuk menangani anak-anak ADHD itu yang bisa digunakan oleh guru di kelas itu kan ya. Nah, kalau boleh tahu harapan Mbak Karin sendiri terhadap modul ini apa sih sebenarnya? Oke, sebenarnya Bravo ini lahir itu merupakan satu strategi ya Bu, di mana dia ini bisa menjadi teman untuk guru ketika para guru ini kebingungan menghadapi situasi emosional anak. Jadi kadang itu kan anak-anak kadang ada yang emosional kan macam-macam, nggak mesti marah aja ya Bu. Ada kadang marah, satu marah, dua dia kesel, sedih. Kadang anak ADHD juga hyper happy, ya happy-nya kelebihan. Nah gitu. Nah itu kan kadang-kadang bikin guru tuh panik ya. Jadi saya nggak tahu harus apa, saya nggak tahu harus apa. Nah ini lahirlah Bravo, sebuah struktur dan dukungan yang bisa guru pakai ketika kondisi emosional itu
muncul dari teman-teman ADHD. Jadi sebegitu simpelnya Bravo. Nah, itu langsung terpatri di dalam pikirannya para guru gitu kan. Misalnya ada muncul case gitu langsung, wah ingat Bravo nih. Nah, itu step-stepnya itu. Jadi izin saya jelaskan sedikit. Kan Bravo kan awalnya building trust. Jadi dia tuh bikin kepercayaan dulu, ciptakan kepercayaan dulu sama anak ADHD, ciptakan ruang aman, langsung ke reveal the goal. Nah, di situ kan guru juga mengajak anak itu bahwa mengenali emosi dia. Dia tuh lagi kenapa? Nah, saya tuh lagi kenapa sih gitu kan? Itu guru yang mengajak anak untuk mengenali dirinya. Lalu melihat lagi sebenarnya saya saat ini sedang apa? Aware current situation masuk di situ. Ya, situasi-situasi yang dihadapin ini ternyata yang bikin saya nangis tuh apa ya gitu, apa karena berebut temen kah atau emang saya lagi sedih sendiri, kan banyak tuh isu-isu muncul yang di dalam pikirannya anak ADHD. Lalu ada validate the next step, di situ dia udah sadar perasaannya, dia sudah tahu dia kenapa gitu kan, tentunya didampingi sama guru ya yang tadi ya. Terus ada validate the next step, dia langsung oke, kalau saya kesal lagi saya harusnya ngapain ya biar saya bisa meregulasi emosi saya. Lalu eksekusinya di onward, Bu. Di situ adalah akuntabilitas, di mana guru memfasilitasi anak untuk mengambil tindakan gitu. Kurang lebih kayak gitu, Bu. Oke, berarti harapannya modul ini bisa diterima oleh guru-guru kita yang menangani anak-anak ADHD gitu ya. Nah, sekarang mungkin pesan Mbak Karin sendiri untuk para guru yang punya anak ADHD di kelasnya itu apa? Baik, teman-teman guru di seluruh Indonesia. Nah, saya di sini memperkenalkan sebuah model percakapan berbasis metode coaching, yaitu Bravo, di mana Bravo ini tuh bisa, saya harap bisa menjadi teman ketika guru-guru tuh kebingungan, ketika anak ADHD ini lagi tantrum, lagi nangis, bahkan lagi berantem sesama teman. Itu bisa menjadi jembatan. Jadikanlah kita sebagai guru jembatan antara kebutuhan anak ADHD bersama society-nya, sama lingkungannya. Jadi gurunya juga nggak kebingungan, teman-teman ADHD juga insya Allah bisa tertangani. Kurang lebih kayak gitu, Bu Dia. Oke, memang guru-guru punya panduan ya sekarang. Nah, iya. sahabat guru dimanapun Anda berada, itu tadi perbincangan kita tentang model percakapan berbasis coaching, yaitu model Bravo yang diciptakan oleh Mbak Karina Maulana ini. Mudah-mudahan para guru saat ini terbantu ya dengan model-model tersebut. Nah, tunggu modul tersebut ada di tangan Anda semuanya. Saya Dian Hadiani dari studio podcast Guru Inspiratif mengucapkan terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Sampai jumpa di podcast berikutnya.